pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf minggu lalu saya nggak bisa hadir. Jadi hari ini saya akan menyampaikan 2 materi sekaligus ya. Sebenarnya topiknya satu, biaya overhead, tapi biasanya saya sampaikan dalam 2 kali meeting. Tapi artinya akan disampaikan dalam 1 kali meeting. Lalu minggu depan kita akan membahas apa? Job order costing, oke? Lalu setelah itu kita mau ngapain? Kita mau UTS, ya. Ya Allah Bu, gitu ya. Lalu setelah itu perjumpaan saya dan Anda itu terbatas di kuliah penganggaran saja, karena nanti yang akan akuntansi biaya akan diteruskan oleh Pak Fandi Galang. Oke, jadi Anda akan berjumpa saya cukup di hari Senin aja sampai dengan akhir semester. Baik, kita mulai saja pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya yang di rumah, yang di kampus ataupun dimanapun Anda berada. Nah, mengulas dulu yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Saya kira kalau bahan baku sudah aman ya, karena kalian sudah pernah ngerjain kan dulu waktu di akuntansi pengantar. Sudah pada jelaskan ya untuk yang bahan baku. Tapi saya mau coverage sedikit yang di sebelah sini. Memastikan aja teman-teman nggak pada bingung gitu ya. Jadi ini kasus yang saya sampaikan kemarin, seorang operator mesin mempunyai tarif upah 400 per jam. Pada suatu hari dia bekerja 9 jam, di mana 8 jam itu merupakan jam kerja reguler dan 1 jam merupakan lembur. Kemudian tarif atas lembur adalah 50% dari tarif normal. Dari kartu kerja 9 jam kerja tersebut terdiri dari 7,5 jam melaksanakan produksi normal, oke. Kemudian 5 jam itu menunggu order, 1 jam itu mengerjakan kembali produk yang rusak. Jadi totalan penggunaannya ini gitu ya. Jadi kalau dari 9 jam yang ada di sini ini, menurut teman-teman ya, itu yang masuk ke tenaga kerja langsung itu yang mana? Apa? Yang 7,5, 0,5, 1, 8 atau 9? Atau yang mana? 7,5 saja. Oke. Sedangkan yang menunggu order dan mengerjakan kembali produk yang rusak ini masuknya ke overhead. Gitu ya. Jadi kalau di materi tenaga kerja itu intinya adalah Anda memilah. Begitu juga untuk tenaga dan juga untuk bahan baku ya. Kita milah mana yang masuk ke overhead, mana yang masuk ke biaya dalam proses gitu. Kalau misalnya saya berbicara dulu tentang bahan baku ya sekarang ya. Misalnya saya punya di gudang itu saya punya 5 kilo bahan baku langsung ya. Kemudian saya punya 2 kilo bahan baku penolong. Kemudian dalam proses produksi itu saya pakai yang bahan baku langsung 3 kilo, kemudian yang bahan baku penolong adalah 1 kilo, misalnya begitu ya. Maka kita akan menjurnalnya, bentuknya adalah yang didebet adalah barang dalam proses pertama. Oke. Nah yang barang dalam proses ini yang mana? Yang 3 apa yang 1? 3. Oke. Kemudian di bawahnya adalah overhead cost, oke. Atas apa overhead cost ini? Ini loh, 1 kilo ini loh. Oke, jadi intinya tuh kita tuh kalau mau menjurnal tuh mengidentifikasi itu. Kemudian yang dikredit apa? Ya bahan baku, boleh di sini bahan baku toh, boleh bahan baku langsung, di bawahnya adalah bahan baku tidak langsung, kayak gitu boleh. Kalau misalnya Anda mempunyai 2 akun yang berbeda. Tapi kalau dua-duanya itu dicatat dalam 1 akun bahan baku, ya sudah kamu cuma pakai bahan baku gitu. Oke. Kalau bahan baku modelnya kayak gini. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya lanjutkan ke tenaga kerja? Jelas? Nah, maka kalau misalnya saya dihapus dulu biar ada tempat ya. Yang di rumah ada yang mau ditanyain enggak? Nah, bersih ya.
Misalnya seperti ini, kalau misalnya ada penggunaan tenaga kerja, kemudian ada langsung dan tidak langsung, maka bentuknya seperti ini. Yang sifatnya langsung, yang 7,5 jam tadi Anda masukkan ke barang dalam proses, ya. Kemudian, yang sifatnya tidak langsung, misalnya, yang tidak langsung itu meliputi apa saja sih? Kemarin kita bahas di sini. Nih, ada setup time. Apa itu? Waktu yang diperlukan untuk nyiapin mesinnya sampai ready gitu ya. Misalnya mesinnya dipanasin dulu, kita belum bisa produksi. Nah, itu namanya setup time. Kemudian idle time. Idle time itu apa? Waktu gabut. Oke? Entah itu karena mesinnya meledak, entah itu karena memang lagi nggak ada orderan, entah itu karena ada kesalahan atau apa. Nah, itu kita sebut sebagai idle time. Bonus cuti shift premium pekerjaan yang rusak. Pekerjaan yang rusak itu maksudnya kita mengerjakan ulang barang yang rusak gitu loh ya. Nah, ini semua itu masuknya ke overhead. Maka kalau kita bikin pencatatannya kayak gini nih loh kawan-kawanku sekalian. Nih kayak gini. Biaya overhead pabrik. Meskipun totalannya itu tetap kita totalkan ke biaya gaji, kan nggak mungkin ya yang satu gaji yang satu apa gitu, enggak, tetap namanya biaya gaji, tapi kita pecahkan komponen yang barang dalam proses mana, kemudian mana yang overhead gitu ya. Sampai sini paham? Oke. Di video yang saya share ke teman-teman itu ada contoh yang lebih complicated lagi, termasuk ada potongan pajaknya. Silakan ditengok ya di sana ya kalau ingin menguatkan pengayaan mengenai materi tenaga kerja langsung. Kemudian saling menatap. Yang mana sih videonya? Sebentar ya, saya buka ya. Akuntansi biaya. Oh, ini S1. Sebentar, saya tahu. Ini kan ya? Yang ini bukan ya? Iya kan? Nah, nanti kalau Anda klik yang ini video pembelajaran, itu ada saya upload materinya lengkap. Kemudian nanti di bagian agak akhir itu bisa melihat contoh lebih komplit, lebih konkret. Nggak bisa ya? Saya mesti sign in dulu ya, kayaknya. Coba nanti saya cek ininya ya, settingannya ya, supaya teman-teman bisa lihat. Nanti di sana ada kasus yang lebih kompleks, silahkan bisa ditengok di situ. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya ke sebelah sini? Jangan bahagia dulu ya, itu ini kuisnya belum saya upload, makanya belum ada di sini. Nah, untuk hari ini yang akan teman-teman kerjakan kuisnya adalah yang ini udah belum sih, lupa saya. Oh, yang ini. Nanti yang bahan baku sama yang tenaga kerja saya buka hari ini ya. Saya buka sekarang aja lah, nanti daripada saya lupa. Ibu nih, kalau pakai ingat sih gitu ya. Iya. Ini kelas B ya. Ini edit setting. Sekarang tanggal 4 Oktober 2022 udah bener. Nanti saya setting kebuka jam 10 ya. Saya kasih waktu 2 hari lah sampai tanggal 6. 20 menit, kemudian tak kasih waktu untuk nyoba 2 kali. Nanti yang diambil nilai yang terbaik ya. Grup kelas B. Oh, ini belum saya Oktober kan. Oke, saya show ya. Nah, silakan. Kemudian, ini error lagi pasti Bismarcknya. Nanti ingetin saya ya untuk ngecek ulang ya. Kalau misalnya teman-teman belum bisa akses, karena beberapa hari yang lalu juga gitu, Bismarcknya agak error. Kemudian groupingnya tiba-tiba hilang, tapi nanti dia akan muncul sendiri. Nanti kalau belum bisa akses, ngabarin.
Kemudian yang ini juga saya setting sama ya, 2 hari ya. Tanggal 4, ini tanggal 6 Oktober jam 10 juga aja. Waktunya 20 menit, ini attempts 2 kali ya, akses. Oke. Nah, oke, sekarang saya lanjut ke materi ya. Kita akan membahas mengenai ini, akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Yang di rumah bisa melihat screen saya yang saya share ke teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Suaranya kecil banget, bentar ya. Yang di rumah nanti kalau misalnya ada pertanyaan, tolong raise hand ya, karena suaranya kecil banget, karena saya pakai konektornya yang dari sini kayaknya makan suara dari laptop saya. Langsung saja saya sampaikan, setelah membahas bahan baku dan juga tenaga kerja, materi selanjutnya adalah akuntansi biaya overhead pabrik. Oke. Nah, kalau kita mau ingat-ingat sebenarnya overhead pabrik itu isinya apa saja, maka saya ingatkan kembali, biaya produksi itu komponennya ada 3, oke? Yang pertama adalah bahan baku. Yang kedua adalah tenaga kerja. Nah, masing-masing ini akan kita tidak langsung, gitu ya. Yang langsung itu dari bahan baku yang masuknya ke bahan baku, oke, dicatat dalam barang dalam proses. Begitu juga yang tenaga kerja, yang langsung itu keduanya nanti akan dicatat dalam akun yang kita sebut sebagai barang dalam proses. Nah, pengecualian adalah yang terkait dengan tidak langsung. Nah, yang tidak langsung ini nanti dia akan dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, apakah itu saja? Apakah hanya yang terkait dengan bahan baku dan tenaga kerja langsung? Tidak. Tapi ada juga biaya-biaya yang terjadi terkait dengan biaya produksi, tapi sifatnya itu adalah satu biaya digunakan oleh banyak hal. Oke, oleh banyak produk. Misalnya apa? Misalnya pabrik. Pabrik itu kan gede ya, kayak misalnya gedung ini gede. Gedung ini dipakai oleh anak akuntansi, dipakai oleh anak tata boga, dan juga rias ya kayaknya ya. Rias. Nah, itu ibarat teman-teman itu produk ya. Berarti kan Anda itu sharing menggunakan biaya gedung ini gitu loh. Sehingga biaya menjaga kebersihan, oke, yang Bapak cleaning service bersihin itu, kemudian maintenance meja, maintenance ini proyektor, AC dan sebagainya, kemudian listrik, itu kan gabung jadi satu. Nah, biaya overhead itu termasuk biaya-biaya seperti itu juga. Dan itu perlu dipecah setiap produk, setiap kegiatan supaya kita bisa menentukan sebenarnya biaya produksi untuk sebuah benda itu totalnya di akhir berapa gitu. Jadi kalau ibaratnya teman-teman ini barang produksi ya, misalnya akuntansi itu sebuah produk gitu, maka untuk menentukan biaya produksinya akuntansi itu berapa, tidak hanya melulu tentang dosen yang dipakai oleh kalian, tapi juga listriknya ini berapa, kemudian sistem informasinya berapa, internetnya berapa, dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, sebenarnya kita bisa menggolongkan biaya overhead pabrik menjadi beberapa golongan gitu. Penggolongannya itu bisa berdasarkan beberapa hal. Yang pertama adalah berdasarkan sifatnya. Yang kedua, perilaku hubungan antara perilakunya sehubungan dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang ketiga adalah hubungannya dengan departemen. Kita tengok satu-satu ya. Kalau berdasarkan sifatnya, ya, ini saya kasih dalam kurung pesanan. Kenapa kok dalam kurung pesanan? Karena biasanya ini paling banyak ditemukan dalam proses produksi kalau kita menggunakan job order costing atau sistem biaya pesanan gitu. Tapi apakah tidak ditemukan di dalam proses costing? Ya ditemukan, tapi lebih sering ditemukannya di sistem biaya pesanan gitu. Nah, biaya overhead kalau berdasarkan sifatnya itu bisa digolongkan jadi biaya bahan baku penolong ya.
Kayak kalau saya kasih contoh di minggu-minggu sebelumnya itu misalnya kalau kita makan ya micinnya itu gitu ya. Nah, yang kedua biaya reparasi dan pemeliharaan. Jadi kalau misalnya kita benda nih lagi diproduksi nih di gedung ini, biaya reparasinya gedung ini, ngecatnya, nambah gentengnya dan sebagainya itu kan kita sharing gitu loh. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung, ya tadi ada lembur, kemudian ada idle time, ada setup time, itu masuk ke dalam biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian ada juga biaya yang timbul akibat berlalunya waktu. Apa itu Bu, biaya yang timbul akibat berlalunya waktu? Contoh yang paling mudah yang bisa lihat, yang teman-teman bisa lihat adalah yang namanya depresiasi. Oke. Jadi kalau depresiasi itu kalau teman-teman belajar waktu di akuntansi pengantar, intinya adalah kita ingin mengakui adanya penurunan nilai benda karena semakin lama dipakai dia semakin menurun fungsinya, gitu kan? Ya. Nah, maka itu yang kita sebut sebagai biaya yang timbul akibat berlalunya waktu. Contohnya adalah depresiasi. Kemudian berdasarkan sifatnya BOP itu yang terakhir kita sebut sebagai biaya overhead lain yang langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Maksudnya apa Bu? Biaya overhead lain yang memerlukan pengeluaran uang tunai secara langsung. Contohnya misalnya atapmu bocor, oke? Atap gudang bocor, atap pabrik bocor. Itu kalau tidak diperbaiki, pertama yang rugi adalah yang di bawahnya langsung, iya kan? Kemudian yang nomor 2 yang kena rugi mungkin yang sebelah sana yang produksi produk lain nggak kena langsung di atas kepalanya, tapi kan dia kena tuh di bawah, iya kan? Nanti mesinnya bisa rusak, produknya bisa nggak bagus, atau mungkin kelembaban pabriknya juga naik. Nah, maka itu genteng harus langsung dibenerin, oke? Kalau misalnya jenis usaha kamu itu belum sebesar Indofood gitu ya, tapi masih small medium industries gitu ya, kan kita belum punya tenaga reparasi yang memang dia bekerja tetap di kantor kita gitu ya, maka kita harus manggil tukang. Nah, manggil tukang itu kan kita harus langsung bayar ya teman-teman. Nah, itu adalah contoh biaya overhead lain yang langsung mengeluarkan pengeluaran uang tunai. Contoh lainnya apa? Bayar tagihan listrik, itu kan harus segera dibayar. Oke, kita nggak bisa nanti ya Pak, kalau ini barangnya sudah selesai produksi, kemudian nanti sudah dibayar sama pelanggan saya, baru saya bayar gitu. Nggak bisa, kalau kamu terlalu lama ya sudah diputuskan listriknya. Gitu. Apalagi tagihan telepon, tagihan internet, gitu ya. Kalau misalnya kita ternyata beroperasi di daerah rawan yang banyak premannya, ya tagihan preman itu included ke dalam sini. Oke. Nah, yang kedua, BOP bisa juga dikategorikan atau dipecah-pecah berdasarkan perilakunya terhadap volume produksi. Nah, ini sama nih kayak yang kita bahas dari kemarin-kemarin. Kalau berdasarkan perilakunya, biaya itu bisa dipecah jadi apa? Bisa jadi fixed cost, kemudian variable cost, sama mixed cost atau semi variable gitu ya. Begitu juga dengan biaya overhead. Biaya overhead itu ada biaya overhead tetap. Contohnya apa? Ya depresiasi kalau kita pakai straight line method gitu. Kemudian yang lainnya apa? Biaya sewa itu kan tetap, ya kan? Selama 1 tahun ya segitu itu. Gitu. Kemudian ada biaya overhead variabel. Contohnya apa? Biaya penolong, bahan baku penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, itu termasuk dalam biaya overhead yang sifatnya adalah variabel. Mungkin yang lembur itu bulan ini lebih banyak daripada bulan yang kemarin, atau mungkin kerusakan mesinnya lebih banyak di bulan ini daripada bulan depan karena udah diperbaiki gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai biaya overhead variabel. Nah, terlepas dari 2 itu, ada juga yang namanya biaya overhead semi variabel. Biaya overhead semi variabel itu sama seperti biaya mixed cost seperti semi variabel, yang mana dia ada komponen biaya tetapnya dan dia juga ada komponen biaya variabelnya. Oke, contohnya apa? Contohnya ya, misalnya Anda menggunakan tenaga kerja sejumlah 500 orang ya, ketika dia bekerja di jam normal itu fixed cost misalnya. Tapi kalau dia sudah mengerjakan lebih, nah itu kita sebut sebagai lebihnya itu variable cost-nya, misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini biaya semi variabel ini nanti kalau teman-teman udah kenalan kan ya sekarang, nanti kalau ketemu sama ini di kelas penganggaran, ini nanti kita harus bisa memecahkan.
kita harus bisa memecahkan komponen tetapnya mana, komponen variabelnya yang mana untuk keperluan perhitungan. Kalau di sini perlu dipecah nggak Bu? Belum perlu dipecah. Nanti ya kalau ketemu di penganggaran kira-kira ya 3 atau 4 pertemuan lagi. Nah, lalu selanjutnya adalah BOP berdasarkan hubungannya dengan departemen. Ya, kalau terkait dengan departemen, maka yang kita bahas sebagai departemen itu apa? Ya departemen produksinya itu gitu loh. Contohnya kalau departemen produksi, karena kita bagi dua ya, di sini ada direct, departmental overhead expense sama indirect ya. Direct ini bersinggungan secara langsung harus ada di situ. Contoh paling gampang apa? Tenaga kerja tidak langsung. Oke. Jadi pas dia mengerjakan produk, kemudian tiba-tiba mesinnya rusak, dia berhenti dulu. Nah, itu adalah direct departmental overhead expense ya. Atau bahan baku tidak langsungnya, bahan baku penolong, itu direct departmental overhead expense. Atau listrik yang dipakai oleh mesinnya, itu direct. Nah, Bu, contohnya apa? Contohnya adalah dia tidak berkontribusi langsung dalam proses produksi itu. Contohnya apa? Misalnya kalau pabrik itu kan ada bapak yang bersih-bersih ya, ada cleaning service-nya ya. Nah, ada atau tidak ada bapak cleaning service, sebenarnya kan produksinya tetap berjalan, ya kan? Hanya saja pabriknya itu kotor atau bersih gitu. Nah, itu biaya pembersihan, reparasi, maintenance, cleaning service itu tadi termasuk yang kita sebut sebagai indirect departmental overhead expense. Oke. Contoh lainnya apa? Bagian administrasi, bagian HRD itu kita sebut sebagai indirect departmental overhead expense. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencatat biaya overhead ya. Nah, biaya overhead itu harus dicatatnya itu waktu terjadi atau waktu membayar. Kadang-kadang kan yang dipertanyakan seperti itu. Nah, pertanyaan yang pertama ketika kita mau mencatat biaya overhead adalah kita catat sesuai dengan terjadinya atau tidak. Nomor 2 adalah atau kita perlu nyatetnya pakai kata biaya overhead dibebankan. Nah, berhenti dulu di sini, jangan bingung. Bu, maksudnya gimana? Kok dicatat sesuai dengan apa adanya sama ada overhead dibebankan? Itu maksudnya bagaimana? Jadi teman-teman, overhead ini, biaya overhead ini kalau di dalam proses produksi, nanti teman-teman akan menemukan 2 jenis. Oke, yang pertama adalah biaya overhead yang dibebankan, saya kasih DB gitu ya. Apa itu maksudnya dibebankan? Dibebankan itu di awal periode kamu ngitung dulu. Oke, kamu ngitung kira-kira selama 1 bulan biaya listriknya berapa, kemudian biaya maintenance-nya berapa, depresiasinya berapa dan sebagainya. Kemudian itu langsung kamu tuliskan setiap ada proses produksi berjalan. Misalnya ya ada pesanan 100 buah. Nah 100 buah itu tadi saya hitung. Kalau kapasitas produksi saya selama 1 bulan itu 1000, saya punya depresiasi 1 juta. Nah maka 1 juta itu saya bagi 1000. Ketemu kan per unitnya? Nah itu yang kita sebut sebagai overhead dibebankan. Oke, sampai sini paham? Nah, tadi saya bilang, itu nggak cuma depresiasi, tapi ada listrik, ada air, ada maintenance, gitu kan ya? Nah, misal pajak listrik saya, di produksi saya selama 1 bulan itu 500.000. Oke, kemudian saya ada pesanannya itu selesainya tanggal 3, jadi cuma butuh 2 hari untuk menyelesaikan. Pesanan saya itu sebanyak 50 unit. Nah, kamu bikin estimasi juga di awal periode itu. Selain estimasi total biaya listrik 500.000, maka estimasinya adalah selama 1 bulan itu biasanya saya memproduksi berapa. Misalnya selama 1 bulan saya memproduksinya 5.000.
Oke. Nah, tanggal 3 ketika kamu kelar pesanan itu tadi, kamu harus menghitung 50 unit tadi berarti dibebankan biaya overhead listrik berapa ya? 500.000 kamu bagi 5.000. Ketemu per unit kan? Kamu kalikan dengan 50 jumlah pesanan yang kamu kerjakan itu tadi. Itu yang kita sebut sebagai overhead dibebankan. Sampai sini sudah paham? Yakin? Nah, yang kedua adalah ada yang namanya overhead sesungguhnya. Saya tulis SS, ini bukan spesial sambal ya. Masih pagi, jangan makan sambal dulu, nanti diare. Tadi ada yang sakit perut tadi WA saya, ya. Semoga lekas sembuh. Nah, kalau overhead sesungguhnya itu yang kayak apa, Bu? Kalau dibebankan tadi kan saya bilang kamu perkirakan dulu di awal periode gitu ya. Nah, kalau yang sesungguhnya itu adalah yang benar-benar terjadi. Jadi tadi saya bilang, kamu hitung dulu kira-kira pajak listrikmu 1 bulan berapa? Oke, kira-kira 500.000. Kemudian kita hitungkan ya tadi per unit sekian gitu. Kita bayar listrik tanggal berapa kawan-kawan? Nggak pernah bayar listrik ya? Pakainya token ya? Oke. Jadi kalau yang orang-orang yang bikin rumah itu nggak dalam 2-3 tahun 4 tahun belakangan ini itu tuh meterannya itu nggak pakai token, tapi adalah kamu pakai dulu listriknya kemudian kamu baru bayar di akhir, sehingga kamu bayar listriknya adalah di akhir bulan sekitar tanggal 20-an gitu loh. Nah, overhead sesungguhnya tuh itu ketika akhir bulan kamu dikasih tagihan. Nah, itu yang kita sebut sebagai overhead sesungguhnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Bu kita mencatatnya? Tunggu ya, saya jawab nanti ya. Ini adalah awalan saya untuk memberitahu Anda semuanya bahwa overhead itu nanti kalau Anda melihat di kasus-kasus itu ada dua. Ada overhead dibebankan dan ada overhead yang sesungguhnya. Nah, sekarang sebelum kita ngomongin nyatetnya gimana, kita ngomongin dulu, Bu, yang dibebankan tadi caranya menentukan bagaimana. Kemudian yang dibebankan itu tadi kenapa kok kita memerlukannya, gitu ya. Sekarang kita bahas dulu cara menghitungnya. Oke, cara menghitungnya adalah kita bisa menggunakan dasar tarif. Oke, jadi supaya tahu overhead dibebankan itu berapa, kita menggunakan yang namanya tarif dasar atau dasar tarif lah. Oke, ada dua jenis ya. Yang pertama adalah tarif yang ditentukan di muka. Ini kita sebut sebagai tarif standar atau taksiran atau menggunakan tarif sesungguhnya. Nah, kalau kita berbicara overhead dibebankan, maka kita menggunakan yang ini, tarif ditentukan di muka atau tarif taksiran atau tarif standar. Kenapa Bu? Kenapa kok kita tidak menggunakan tarif sesungguhnya? Alasannya adalah di sebelah sini. Gimana ceritanya kok kita harus menggunakan overhead pabrik dibebankan? Yang pertama, kalian harus memahami bahwasanya kalau kita melakukan proses produksi selama satu periode, let's say 1 bulan gitu ya, saya jualan kue gitu ya. Nah, kalau saya mau jualan kue itu komponennya tidak hanya tepung, tidak hanya tenaga kerja, tapi ada komponen overhead lainnya. Apa aja komponen overhead lainnya? Ya listrik, ya reparasi, ya maintenance gitu ya. Nah, sekarang saya bayar maintenance itu kapan? Di akhir bulan. Saya bayar listrik kapan? Di akhir bulan. Jadi, kalau misalnya saya ada tagihan di tanggal 2, saya kan belum bayar listrik ya. Saya bisa tahu nggak nanti tagihan listriknya berapa? Nggak bisa. Oleh karena itu kita tidak menggunakan tarif sesungguhnya, kita menggunakan yang kita sebut overhead yang dibebankan. Caranya gimana? Kita perkirakan. Caranya memperkirakan bagaimana Bu? Caranya memperkirakan adalah Anda melakukan riset terlebih dahulu. Biasanya selama 1 bulan itu kita spendingnya berapa. Nah, dalam menentukan spending itu ya ada yang namanya ini. Kita perlu menaksirkan biaya. Kalau kamu mau menentukan totalnya, kira-kira kamu spending listrik per periode itu berapa, kamu bisa mengacu pada 1, 2, 3 ini. 1, 2, 3 itu apa sih Bu? Kita menghitung kapasitas produksi kita. Jadi kalau listrik itu kan variabel ya.
Kalau depresiasi kan tetap, jadi kamu nggak perlu mikir, tinggal ya sudah kamu pakai straight line method, kamu produksinya berapa dibagi gitu. Kalau listrik itu kan variabel, semakin besar produksinya semakin kecil biaya listriknya, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan utamanya adalah berapa kuantitas yang mau kita produksi itu tadi loh. Kita harus menentukan ini dulu supaya kita bisa menentukan tarif standar atau tarif taksirannya. Nah, dalam menentukan quantity ini kita bisa menggunakan estimasi kapasitas teoritis, kapasitas normal, ataupun kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kalau kapasitas teoritis itu gimana? Kapasitas teoritis itu kayak gini loh. Secara teori, pabrikmu itu maksimal dalam kondisi efektif dan efisien bisa memproduksi berapa. Itu yang kita sebut sebagai kapasitas teoritis. Kelemahannya adalah kalau kita berbicara kapasitas teoritis itu nggak ngitung adanya orang sakit. Karena dia pikirnya adalah efektif dan efisien. Oke? Nggak mikir ada orang nanti tuh harus berhenti kerja karena mesinnya rusak. Jadi biasanya estimasinya itu terlalu bagus gitu kalau menggunakan kapasitas teoritis. Yang kedua adalah kapasitas normal. Kalau kapasitas teoritis itu dikritisi tidak bisa memasukkan komponen-komponen libur, kemudian orang sakit, kemudian mesinnya rusak, maka kapasitas normal ini lebih manusiawi. Oke? Dia menghitung berapa kira-kira total produksi yang bisa dicapai kalau ada libur lebaran, kalau ada prosentase sekian orang sakit, kayak gitu. Oke, jadi ini lebih humanis lah ya, lebih mudah diachieve kayak gitu. Yang ketiga adalah kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Apa bedanya sama kapasitas normal? Kapasitas normal hanya berbicara kemampuan pabrik kita memproduksi. Kalau kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, kita berbicara dua hal. Kita target penjualannya berapa dan kapasitas produk kita berapa. Misal, kapasitas normalnya adalah 1000. Oke, kapasitas sesungguhnya bisa jadi 800. Kenapa? Karena target penjualan kita ada di 800 instead of 1000 kayak gitu. Nah, dengan menggunakan ini nanti kita bisa ketemu nih kuantitinya yang mau kita produksi itu berapa dan biaya overheadnya yang terjadi itu berapa. Oke, nah biaya overheadnya ini nanti kita bagi dengan quantity, kita menemukan biaya overhead per unit. Sampai sini sudah paham belum? Paham? Nah, kalau sudah ketemu biaya overhead per unit, selanjutnya adalah membebankannya ke produk tersebut. Oke? Jadi kalau misalnya saya bikin kue nih, yang pesanan tanggal 2 itu ada 3. Nah, bagaimana cara membebankannya ke 3 yang berbeda itu gitu. Nah, yang pertama adalah kita harus memilih dasar pembebanan biaya overheadnya. Maksudnya dasar pembebanan biaya overhead itu bagaimana, Bu? Kamu lihat biaya overheadnya dulu. Oke? Biaya overheadnya apa? Kalau misalnya biaya overheadnya itu adalah bahan baku penolong gitu ya. Jadi kan ada pemanis buatan tuh, tahu kan ya? Pemanis buatan kalau saya pakai gula mungkin akan nggak manis-manis, saya kasih pemanis buatan dikit misalnya seperti itu. Atau pewarna deh, kalau pakai daun pandan nanti sekebun habis, saya kasih esen pandan gitu ya. Nah itu cocoknya yang mana? Kalau itu kan overhead tuh sebenarnya nggak dipakai nggak masalah gitu ya, tapi kita tambahkan. Nah itu kalau kita mau membebankan ke kue itu yang mana yang kita pakai dasar pembebanannya? Cara memilihnya adalah di sini. Kita pilih mana yang dominan, dan yang terhubung erat sama biaya overhead yang mau kita sebar itu tadi. Kalau yang mau saya sebar adalah si esen pandan, maka kira-kira yang paling dekat yang mana, yang hubungannya paling erat antara 5 ini? Biaya bahan baku. Ya? Biaya bahan baku bisa, satuan produk bisa. Oke? Jadi misalnya pesennya 1 kue, ya berarti dikasih tarifnya per satuan produk, misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya biaya bahan baku, ya misalnya
setiap 5 kilo atau 50% dari total biaya bahan baku atau 2% dari total bahan baku. Sehingga semakin besar bahan bakunya, semakin besar juga esen yang harus dikasih ke situ. Otomatis kue yang lebih besar itu kebagian overhead biaya yang lebih besar juga. Oke. Nah, contoh lainnya sekarang, kalau misalnya saya punya HRD nih ya. HRD itu termasuk biaya overhead, tapi dia overheadnya sifatnya adalah indirect gitu ya. Nah, kalau ini mau kita sebarkan ya ke dalam sebuah produk, ini cocoknya pakai yang mana antara 5 ini menurut teman-teman semuanya? Biaya tenaga kerja Apa? Anda bisa pakai biaya jam tenaga kerja langsung atau jam kerja langsung ya. Oke? Kemudian kalau jam mesin contohnya apa Bu? Maintenance mesin, oke? Semakin lama jam mesinnya ya dia dapatnya lebih besar. Misalnya pakai persentase gitu, misalnya 20% dari total jam mesinnya. Gitu. Oke? Nah Bu, ini yang nentuin ini siapa? Apakah yang mencatat, yang menentukan? Bukan, ini yang menentukan manajer Anda, bukan Anda. Jadi biasanya ketika Anda menerima barang masuk atau kita suruh ngitung, itu sudah ada ketentuannya. Cara menghitung biaya overhead ini, itu menggunakan dasar ini sekian persen. Gitu. Oke. Nah, kalau kita sudah punya ini, dasar pembebanannya, maka langkah selanjutnya adalah sekarang kita membebankannya itu bagaimana, oke? Jadi sudah tahu tadi menentukan kira-kira biaya taksirannya berapa di sini, sudah tahu kira-kira kuantitas produksi kita berapa, kemudian biayanya kira-kira berapa, sudah tahu dasar pembebanan yang mana. Sekarang kita mau hitung sebenarnya berapa tarif yang mau kita pakai. Caranya adalah ada beberapa cara ya. Tadi misalnya nih kita pakai dasarnya satuan produk. Kalau kita pakai dasarnya satuan produk, maka cara ngitungnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi jumlah produk yang dihasilkan, taksiran juga. Maka ketemu tarif biaya overhead pabrik per satuan. Oke, jadi misalnya taksiran biaya overhead pabriknya untuk depresiasi gitu ya, kita menggunakan satuan produk gitu. Misalnya 1 juta. Kalau kita memproduksinya dalam satu periode itu adalah 1000, ya sudah kita bagi dengan 1000. Maka per unitnya itu kena biaya depresiasi sebesar 1000 juga. Oke. Kalau kita menggunakan pembebanannya dasarnya adalah biaya bahan baku ya, biaya bahan baku dasarnya, maka taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran biaya bahan baku yang dipakai. Kayak tadi contohnya, misalnya saya pakai pemanas buatan, totalnya berapa? Misalnya totalnya 5 juta. Kemudian biaya bahan bakunya berapa? 10 juta. Oh ya sudah, sekian persen itu tadi 5/10. 0,2 gitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan dasarnya biaya tenaga kerja langsung, sama taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dikalikan 100%. Begitu juga kalau pakai jam tenaga kerja ya bawahnya tinggal diganti jam, begitu kalau pakai mesin ya bawahnya diganti dengan mesin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak? Dikaliin ini maaf ya, ini saya tuh mau nurunin tuh kemarin tuh terlalu mengantuk. Ini dibagi dulu baru dikaliin 100% ya. Ini saya belum upload yang ini ke Bismart, nanti saya uploadin karena saya baru bikin PowerPoint yang ini saya perbarui dari yang kemarin. Nah, ini adalah cara menghitung itu tadi apa namanya overhead pabrik yang dibebankan. Oke. Terus prakteknya gimana Bu? Prakteknya kayak gini gambarannya, tak kasih cerita ya. Misalnya, kok malah mati. Misalnya, kita itu memproduksi sebut saja botol minum. Oke, biaya bahan bakunya adalah 5 juta. 5.000 aja lah, nolnya kebanyakan. 5.000 gitu ya.
Kemudian tenaga kerja langsungnya adalah misalnya 2 juta. Oke. Kemudian biaya overheadnya itu ada untuk bahan baku penolong ya, saya kasih P, itu misalnya 20% dari total biaya bahan baku. Oke. Kemudian untuk tenaga kerja langsungnya, untuk umum ya, biaya overhead umum itu adalah 10% dari biaya total tenaga kerja langsung. Maka kalau kita diminta untuk menghitung total biaya produksinya berapa, 5.000 kamu tambah sama 2.000 ketemu berapa? 7.000. Ditambah lagi ini biaya overhead untuk biaya bahan baku penolong, yaitu 20% dikalikan 5.000. Berapa 20%-nya 5.000? 100 ya? 1.000 ya? 1.000. Kemudian ini 10%-nya untuk umum dari 2.000, yaitu 200 ya kan? Maka total biaya produksinya adalah 8.200. Gitu. Sampai sini paham? Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, ngapain sih kita kok repot-repot harus pakai biaya overhead yang dibebankan? Kan ada yang sesungguhnya. Kenapa kok kita nggak pakai itu aja? Alasannya adalah yang pertama, mana ya tadi tabelku? Oh, di sini. Biaya overhead itu ada yang terjadi pada waktu tertentu atau rutin. Contohnya apa? Contohnya adalah bayar PBB. Bayar PBB itu 1 tahun sekali apa 1 bulan sekali? 1 tahun sekali. Misalnya pada bulan September gitu ya. Nah, kalau Anda tidak menggunakan biaya overhead dibebankan, maka si PBB itu tadi hanya akan ditagihkan pada bulan apa? September saja. Sehingga biaya produksinya nanti akan terlihat pada bulan September terlalu tinggi, sedangkan pada bulan-bulan yang lainnya itu terlihat rendah. Oke, sehingga kelihatannya pada bulan September itu kita tuh kayak gagal memanage biaya overhead yang terjadinya tuh pada waktu tertentu. Nggak bisa kita tawar untuk dibayar di awal ataupun kita cicil per bulannya. Itu ya, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah ada biaya overhead yang terjadi secara sporadis. Apa itu maksudnya biaya overhead yang terjadi secara sporadis? Maksudnya kayak gini. Kamu bisa nggak menentukan kapan motormu bakalan mogok? Nggak bisa. Sama halnya dengan motor kalian yang bakal mogok, mesin-mesin itu juga seperti itu. Kita nggak bisa menentukan kapan mesin itu dia akan sifatnya ngambek kemudian minta ganti komponen. Meskipun ada acuannya ya, misalnya oh ini penggunaannya 5 tahun, tapi siapa tahu itu kualitasnya bagus banget bikinan Jerman, kemudian kepakainya adalah 10 tahun instead of 5 tahun. Oke? Tapi siapa tahu juga tulisannya 5 tahun, tapi ternyata kita ketipu. Ini made in Kulon Progo ternyata ya, pakai teknologi yang belum adaptasi tepat guna. Baru dipakai 2 tahun sudah ambrol misalnya. Nah, mesin rusak, ada yang ambrol, ada yang meledak, itu yang kita sebut sebagai biaya yang terjadi secara sporadis. Kamu bayangin, kalau dalam satu periode 1 tahun gitu ya, kemudian terjadi mesin itu meledak itu di bulan Februari dan di bulan Desember, maka kelihatannya kan pada bulan itu otomatis kita harus bayar tenaga maintenance ya, biaya maintenance ya. Maka kelihatannya adalah pada bulan Februari dan bulan Desember itu kita nggak efektif dan efisien. Banyak pekerja yang idle time, ya kan ya. Kemudian banyak pengeluaran untuk servis dan sebagainya. Kesannya tuh kita tuh nggak bisa manage usaha kita gitu loh. Kok itu tenaga pada nganggur sih gitu. Oke, sehingga itu tadi kita sebarkan ke bulan Januari, Februari, Maret, April biar rata gitu loh. Karena sebenarnya kerusakan mesin itu terjadi karena apa? Nggak cuma bulan Februari saja yang menyebabkan, tapi ya selama proses produksi itu berjalan itulah penyebab utamanya, sehingga harus dibagi gitu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah
Ini penurunan efisiensi versus penambahan biaya overhead ini. Jadi penurunan efisiensi ini misalnya ya kayak itu tadi, tenaga kerjanya kalau orang Indonesia terutama ya pas bulan, kalau tahun lalu kayaknya Mei, sekitar bulan Mei ya, pas bulan puasa sama Lebaran itu pasti efisiensinya terlihat turun. Kenapa? Ada libur Lebaran, ya kan? Yang tadinya misalnya kalau UMKM, kalau perusahaan besar nggak nanya ya, karena mereka akan sangat strict dengan jam kerjanya. Tapi kalau small medium industries itu kita nggak bisa maksa tenaga kerja kita, ya udah kamu masuk tetap sampai jam 6 ya, itu nggak bisa. Pasti jam 3:30 itu udah pada meresahkan, belum bikin buka puasa, ya kan? Nah, itu juga mempengaruhi. Kemudian perubahan tingkat produksi versus biaya tetap, overhead tetap. Maksudnya gimana? Tadi saya sampaikan di depan bahwa biaya overhead itu ya ada yang sifatnya variabel, ada yang tetap, ada yang semi variabel. Nah, biaya tetap ini kalau kuantitas produksimu besar, otomatis biaya per unit pada bulan itu akan kecil, ya kan? Tapi ada masa di mana yang namanya kuantiti kita produksi itu tinggi, ada yang namanya kita rendah. Contohnya paling gampang wafer nisin, oke? Kapankah wafer nisin itu paling laku? Lebaran, Natal, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pas mau Lebaran sama Natal tuh produksinya tinggi, otomatis biaya overheadnya jadi kecil, ya kan? Otomatis total biaya produksinya pada bulan itu kalau kita mau menggunakan yang sesungguhnya dia akan menjadi kecil juga. Kalau seperti itu, maka biaya produksi pada bulan-bulan yang nggak dekat dengan Natal, yang nggak dekat dengan Lebaran itu akan tinggi. Otomatis harga jualnya pun juga akan tinggi. Lalu pas dekat-dekat Natal, dekat Lebaran itu harga jualnya malah rendah. Maka dari segi konsistensi menjaga harga jual kita sudah gagal. Oke, jadi kelihatannya tuh, oh kalau mau Lebaran tuh malah murah, tapi kalau Lebaran tuh mahal banget, jadi aku nggak mau beli meskipun aku suka. Nanti aku nyetok aja pas Lebaran itu kan expirednya 3 tahun gitu misalnya. Oke, ya pas dibuka udah keluar jamurnya misalnya ya. Sering terjadi pada saya itu. Jadi kalau dapat parcel Lebaran tuh kadang-kadang tuh berakhir dengan, lah ini udah expired gitu, karena kan biasanya kalau pas Lebaran tuh first in first out ya, yang lama taruh depan dulu gitu kan, sehingga terjadilah itu tadi pas dibuka loh kok ada bunganya, bunga jamurnya gitu ya. Nah, maka itu tadi teman-teman, kalau misalnya kayak biaya depresiasi kemudian sebagainya yang sifatnya tetap-tetap itu tadi, kalau nggak kita sebarkan secara merata, nanti jatuhnya adalah ya pada bulan-bulan tertentu harga jual kita tuh terlalu tinggi, pada bulan tertentu harga jual kita tuh terlalu rendah. Efeknya apakah cuma ke harga jual? Enggak, ke omsetmu juga. Oke? Sampai di sini bisa dipahami teman-teman semuanya? Pusing? Iya, sesuai yang saya ceritain kan, overhead itu gitu deh, nggak menyenangkan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara nyatetnya, gitu kan ya? Cara mencatatnya adalah Anda catat dulu overhead yang dibebankan. Oke? Jadi misalnya setiap kita selesai pesanan gitu loh ya, setiap kita selesai produksi langsung kamu catatkan yang dibebankan itu berapa. Baru di akhir periode nanti kita cek yang dibebankan tadi sama nggak sama yang sesungguhnya terjadi. Oke? Jadi kan tadi kita menghitung yang listrik tadi loh, listrik yang dibebankan misalnya totalnya adalah 1 juta, misalnya gitu ya, 1 juta. Terus tanggal 25 saya dapat tagihan dari PLN, Bu tolong bayar listrik, tagihan listrik Ibu adalah 800, loh kok hilang? Loh. Bentar ya, aneh ini. 850.000 lah, ini apa nih? Yaudah sini aja lah, nggak mau ditulis di situ ternyata 850.000 gitu ya. Nah, selisihnya ini mau kita kemanakan? Nah, itu adalah urusan berikutnya. Jadi gini teman-teman, ketika kita menggunakan tarif overhead dibebankan, itu tidak selalu apa yang kita bebankan, apa yang kita ukur, kita taksir di awal, itu akan selalu 100% sama. Oke, kadang-kadang yang kita taksir itu lebih besar, kadang-kadang juga lebih kecil. Kalau lebih besar, artinya HPP kita ketinggian. Paham? Paham ya? Kalau yang kita taksir lebih
lebih kecil, maka HPP kita terlalu rendah. Kalau misalnya, balik lagi ke kasus terlalu besar ya, kalau misalnya tarif overhead yang dibebankan tadi terlalu besar, HPP kita terlalu besar, laba kita itu jadi kecil atau jadi besar? Kecil, oke? Jadi kan performa kita nggak bagus, Bu. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu ngecek sebenarnya perbedaan antara overhead sesungguhnya dan dibebankan itu bagaimana. Lalu kalau sudah ketahuan bedanya berapa, selanjutnya adalah kita harus mendistribusikan. Ada dua cara, oke? Yang pertama kita hubungkan dengan laba rugi, yang kedua kita bagikan ke rekening persediaan atau harga pokok penjualan. Kita fokus dulu ke warna yang agak merah-merah pink blue di atas sini ya. Oke. Pertama, kalau overhead sesungguhnya itu lebih kurang dibebankan, ini berarti lebih kecil. Lebih kecil dari overhead dibebankan. Ini lebih kecil ya, gini. Jadi misalnya yang kejadian adalah yang kita taksir itu 850, yang kejadian adalah 1 juta. Ya. Kalau seperti ini kita sebut sebagai kurang dibebankan atau deferred charges bahasa Inggrisnya. Nanti siapa tahu teman-teman dapat kesempatan pergi ke Inggris kayak Mbak Hanifah. Hanifah tuh angkatan kalian bukan ya? Atas kalian ya? Angkatan atas kalian si Hanifah Amalia minggu lalu hari apa ya itu Jumat dia udah berangkat ke Nottingham, dia dapat IFOSMA. Hanifah 2019 Ibu. Dari FT agak banyak, FT itu ladangnya lebih hijau apa karena mereka lebih mau siap-siap. Jadi siapa tahu kalau tahun depan kalian yang dapat rezeki IFOSMA ya ke India mungkin. India tuh jarang ada yang mau ke sana. Jadi University of Bombay itu slotnya adalah untuk 10 mahasiswa. Tahu nggak yang daftar berapa? 3. Otomatis keterima semuanya. Jadi kalau yang cowok-cowok tuh mungkin yang lebih ini bukannya saya nakut-nakutin ya. We all know India gitu loh ya. India dengan tingkat kriminalitasnya, kemudian dengan kasusnya yang kayak gitu. Saya nggak ngomongin makanan joroknya, makanan jorok itu kita bisa prefer gitu kan ya. Makanan jorok tuh di mana-mana ada, di sini juga ada ya kan ya. Ngobrol dulu biar otaknya nggak terlalu ini menguap ya. Cuman kalau ngomongin apa namanya India itu saya lebih pada kriminalitasnya sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kampus yang kamu pilih itu kotanya cenderung lebih aman, misalnya di New Delhi gitu, atau mungkin kotanya nggak terlalu merepet-merepet pinggir-pinggir gitu, menurut saya cukup aman. Tapi kalau cowok-cowok sih cukup aman saya bilang ya. Kecuali kalau cowok-cowok mau ke Bangkok itu agak nggak aman malahan. Atau Anda mau ke Vietnam gitu ya. Jangan kayak teman saya. Dulu saya pergi ke Vietnam sama teman-teman saya. Kita bingung mau nginep di mana, terus nyari-nyari guest house gitu. Saya ngambil daerah namanya itu Bui Vien. Bui Vien tuh kalau kayak di Thailand itu tuh kayak Khao San Road-nya gitu ya. Kalau Anda orang-orang yang nggak bisa tidur dengan suara berisik, jangan pernah nyari tempat nginep itu di Khao San Road atau di Bui Vien. Tapi kalau kamu orangnya suka hangout, kalau ada yang suka party gitu, mungkin itu cocok untuk kalian. Tapi nggak banyak klubnya nggak, tapi lebih kayak kafe kayak gitu loh. Kafe tapi banyak live musiknya. Cuman lebih parah Bui Vien sih kalau menurut saya, karena di Bui Vien itu banyak tempat makan sama banyak kafe juga. Nanti di kafe itu banyak banget mbak-mbak yang duduk di depan gitu loh. Iya, nanti kalau mas-mas kalau cewek kayak kita cuekin aja, nggak yang peduli gitu ya. Kalau cowok-cowok tuh biasanya dikudain gitu. Hi Mister, where are you from? Kayak gitu. Cantik-cantik sebenarnya. Kalau di Thailand nggak segitunya. Kalau di Vietnam tuh kayak gitu. Tapi hati-hati ya, dilihat dulu mbaknya punya capul atau enggak. Iya, saya punya teman namanya Rifki, Mas Rifki itu nggak pernah, kita tuh ngajakin dia pergi kemana aja tuh nggak pernah ada yang godain dia tuh, nggak pernah ada gitu loh. Dulu saya kerja banyak ngurusin orang-orang bule itu nggak pernah ada yang naksir sama dia tuh, nggak pernah gitu. Padahal wajahnya sudah sangat Indonesia gitu kan. Terus dia gini, waktu di Bui Vien itu dia seneng banget karena digodain sama mbak-mbak gitu kan. Kan
ini kita lewat keluar gang gitu. Jadi itu tempatnya kayak gang gitu loh, bukan tempat yang fancy yang mahal gitu, enggak kayak bayangan orang-orang yang kita piknik mahal gitu, enggak. Tapi itu bener-bener kayak gang kecil, kamu keluar ada jalan gede ya, itu banyak kafe kayak gitu. Nah kita keluar dari gang itu banyak kafe, teman saya itu digodain, "Hai mister, why don't you come here, bla 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 bla" gitu. Teman saya seneng dong ya, pertama kali dalam hidupnya jalan-jalan digodain orang gitu. Saya nggak pernah, bener-bener nggak pernah. Kemudian kita nyebrang jalan, muter-muter naik ke resto di seberangnya itu. Kemudian dia bilang, aku tadi digodain loh sama yang itu ya, cantik gitu lah gitu. Kita semuanya itu ngeliatin, diem aja, ngeliatin pelan-pelan. Kayaknya ada jakunnya ya itu ya gitu. Ternyata dia laki-laki. Jadi teman-teman hati-hati aja ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan tidak terjebak gitu ya. Yang penting tahu. Yang pertama ada rezekinya ya. Nanti kalau kalian main-main ke luar negeri tuh, kalau di Asia itu yaitu tantangannya dilihat dulu jakunnya. Tapi kalau di negara barat itu beda lagi, nggak perlu pakai jakun. Kalau kata teman saya, ini kata teman saya ya, karena teman saya juga gay, jadi dia bisa bilang orang itu, laki itu, meskipun dia tidak punya gejala gay, itu ada orang yang sebenarnya kelihatannya tuh kayak cocok jadi gay gitu loh. Tahu nggak sih, kayak ada bibitnya gitu loh, tahu ya? Ada bibitnya. Saya tengok dulu, enggak mas kita gitu semuanya di sini top semuanya. Dia langsung duduk tegap loh. Enggak ada bibit ya. Tapi saya nggak tahu, saya nggak bisa nilai. Tapi kadang-kadang kelihatan aja sih. Gitu. Nah nanti kalau kamu kuliah di luar negeri, enggak. Coba mas, coba lihat sini, enggak. Nanti kalau kamu kuliah di luar negeri, hati-hati, cewek pun juga demikian. Karena ada cewek lesbi yang kelihatan, ada yang enggak juga kan. Maksudnya ya kita jaga diri aja. Tapi kalau untuk temenan fine. Tapi ada teman saya sendiri itu yang dia hampir 3 kali itu dideketi oleh orang, dideketin misalnya biasanya kalau di luar negeri itu kan ada PPI ya, perkumpulan mahasiswa Indonesia itu loh PPI. PPI itu biasanya kalau kita udah jenuh habis ujian gitu ngajakin jalan bareng, kita makan bareng yuk. Kalau ibu-ibu istilahnya arisan, oke? Tapi kan kalau laki dibilang arisan nggak mau, dia bilang kita makan bareng yuk, gitu, ngumpul lah. Nanti, kamu di mana? Tinggal di mana? Sering, udah ada nomor HP-nya kan? Sering diajak jalan, teman saya cowok. Kebetulan dia satu flat sama suami saya. Dia cerita, orangnya baik hati. Aku tuh sering loh diajak jalan sama si A ini. Aku tuh sering diajak makan, dia baik banget loh, ngajak nonton, bla 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 bla. Lama-lama kok duduknya gembel-gembel ya. Gitu. Kalau enggak, dia tuh kayak pengen gandeng-gandeng gimana gitu loh ya. Nah itu yang perlu dihati-hati kayak gitu. Jadi kalau kalian di luar itu pertemanan tuh harus agak hati-hati ya gitu. Jadi kalau bener katanya kalau katanya orang, kalau saya kan orang muslim, bener kayak gini, bener kita sesama perempuan itu boleh berjilbab dan sebagainya, tapi bukan berarti kamu boleh mandi bareng dan sebagainya gitu kan. Begitu juga yang cowok ya kan, harus jaga aurat. Iya. Karena apa? Karena you never know itu tadi gitu loh ya. Bener itu. Kalau di barat lebih parah lagi. Waktu itu teman saya di Prancis, sudah kakinya dia sakit, dia kebetulan kecelakaan sebelum berangkat ke Prancis. Jadi dia berangkat ke Prancis bawa kerak gitu loh, yang apa sih itu yang buat batu jalan itu loh. Dideketin orang, boy you look so sweet kayak gitu. Keder nggak sih cowok digituin? Mas kamu kalau digituin gimana? Kayak cowok kamu pasti ya, teman saya juga seumuran kalian waktu dia pergi ke Paris, dia ikut volunteer gitu kan, dibayarin. Tapi ya volunteer tuh nggak selalu kita harus membayar, kita dibayarin gitu. Didatengin om umur 50-an gitu, kamu kakinya sakit, pakai alat bantu jalan, dibilang kamu kok manis gitu kan ya. Kan deg-degan ya. Nah itu tuh hati-hatinya ya. Untung alhamdulillah teman saya masih selamat kok waktu itu. Nah kira-kira gambarannya kayak gitulah ya. Jadi kalau dapat rezeki kayak Mbak Hanifah, siapa tahu ke Inggris atau ke, banyak sih kemarin yang ditawarin, ada Inggris, ada Hungaria, banyak Mbak siapa lagi ya, beberapa kok yang ikut ini. Cuman yang beruntung adalah Mbak Hanifah. Semoga nanti semester depan ada ya, kelas A1, kelas B1 gitu ya, atau 5 juga boleh.
Yang penting tes TOEFL dulu, tes Duolingo dulu. Jangan bermimpi tapi nggak mau tes Duolingo. Itu namanya kebodohan itu. Bu, kalau tes Duolingo tuh diganti apa enggak sih, Bu? Sepengalaman yang 2 kali saya ngurusin kemarin, itu diganti oleh universitas. Tapi tiap tahun kebijakannya beda. Jadi kalau menurut saya Duolingo itu kan sekitar 350-an ribu ya. Ya kamu spare lah uang sakumu gitu. Tapi nanti kalau pas bagian ada penukaran, sik dhewe daftare gitu. Nanti biasanya di list, Bu yang ditukar tuh siapa? Apakah yang ditukar tuh semua orang yang tes Duolingo? Ya enggak. Tes Duolingo terus nilai skormu jelek ya enggak ditukar. Yang ditukar adalah yang skornya masuk dan dia daftar. Jadi kalau skormu masuk tapi kamu nggak daftar nggak ditukar. Tapi misalnya ya syaratnya 320. Nilaimu 320 pas, kamu daftar, kamu nggak lolos, kamu tetap ditukar. Yang kemarin itu kayak gitu. Tapi semua daftar, lolos, ditukar gitu ya. Amin. Nah kita lanjutkan ke sini ke beban hidup kita, namanya beban yang dibebankan. Ya mulai kayak gini lagi ya ibu, itu lagi gitu ya. Iyalah, kita balik lagi ke sini. Nah ini tadi kalau kurang dibebankan tuh gimana? Overhead sesungguhnya itu lebih besar dari overhead yang dibebankan. Itu namanya kurang dibebankan. Kalau kita menghubungkan dengan laba rugi, maka akhir periode itu kita harus menyusun jurnal ini. Oke? Jurnalnya gimana? Biaya overhead dibebankan di debit, kemudian biaya overhead kurang dibebankan di debit juga, ya. Jadi misalnya nih, biaya overhead sesungguhnya 455, biaya overhead kurang dibebankannya 425. Berarti kan ini kurang toh, ya kan? Berarti kan HPP kita itu kelihatannya lebih, kalau kurang dibebankan HPP-nya lebih apa? Kelihatan lebih kecil, kurang gede, oke? Maka kalau kita menggunakan metode laba rugi, kita berbicara tentang result akhirnya, oke? Maka laba rugi kita itu kan kelihatannya terlalu besar, jadi perlu dikecilkan, oke? Maka cara kita punya 2 jurnal yang perlu disusun. Yang pertama di sini dulu, biaya overhead dibebankan di debit, kurang dibebankannya di debit juga, kemudian biaya overhead sesungguhnya di kredit, oke? Lalu jurnal yang kedua adalah kita debit rugi atau laba, kemudian kita kredit biaya overhead kurang dibebankan. Maka dari sini otomatis laba kita akan berkurang, oke? Rugi kita akan nambah, gitu. Ini kalau kita menggunakan metode laba rugi. Kalau kita menggunakan metode yang kedua, Bu, yang dibagikan ke rekening persediaan atau harga pokok penjualan, caranya gimana? Caranya kayak gini. Mana ya? Ini dia. Biaya overhead kurang dibebankannya ditaruh di bawah, sama ya, kalau kurang dibebankan dan ditaruh di bawah. Tapi yang di debit itu bukan rugi atau laba, tapi yang di debit adalah harga pokok penjualan dan persediaan. Oke. Nah, terus sekarang kalau lebih dibebankan tuh maksudnya gimana? Lebih dibebankan itu berarti overhead dibebankan lebih besar daripada overhead sesungguhnya. Jadi overhead dibebankannya misalnya 455, kemudian overhead sesungguhnya misalnya cuma 420 gitu. Berarti kan kita kelebihan. Maka caranya adalah kita kalau menggunakan metode laba rugi ya, itu kita debit dulu biaya overhead dibebankan ya. Kemudian yang dikredit adalah biaya overhead sesungguhnya dan biaya overhead yang lebih dibebankan. Lalu jurnal yang kedua, kita debit biaya overhead yang lebih dibebankan dan kita kredit rugi atau labanya. Maka kalau ruginya akan berkurang, kalau labanya akan bertambah. Gitu ya. Sampai sini bisa diterima. Lalu kalau kita menggunakan akun persediaan dan juga akun harga pokok penjualan, kita debit biaya overhead yang lebih dibebankan, kita kredit harga pokok penjualan. Kalau di sebelah sini, kalau menggunakan persediaan dan HPP, logikanya tuh kayak gini loh. Kalau kamu lebih,
biaya dibebankannya lebih besar, otomatis kan HPP kamu kegedean, ya kan? Maka perlu dikurangi. Makanya HPP sama persediaannya di bawah. Tapi kalau kamu misalnya biaya overhead dibebankannya terlalu kecil, kan HPP-mu terlalu kecil, ya toh? Maka perlu ditambah. Makanya di sini di debit. Gitu. Bisa diterima? Ini baru dapat setengah. Astagfirullah ibu ini menambahkan dendam hidup apa sih Bu kepada kami gitu ya. Nah, sekarang kalau model proporsi, jadi kan pertanyaannya adalah ya di sini mana tadi? Nah, ini tadi ada pilihan ketiga, yaitu kalau tadi kan menggunakan laba rugi, menggunakan persediaan atau HPP, sekarang kita menggunakan proporsi. Kalau model proporsi bagaimana? Misalnya seperti ini. Biaya overhead sesungguhnya dalam satu periode adalah 468.000. Kemudian biaya overhead yang dibebankan adalah 425, ya. Kemudian upah tenaga kerja langsung diserapnya 100.000, persediaan produk selesainya 300.000, HPP yang dijual 2.600.000. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini overhead sesungguhnya 468, overhead dibebankan adalah 425, maka lebih atau kurang? Kurang dibebankan. Besarnya sebesar 43.000. Nah, ada opsi, ada juga kalau orang pakai rugi laba atau pakai persediaan atau pakai HPP caranya kayak tadi. Tapi ada juga yang memilih untuk diproporsikan gitu loh. Misalnya kebijakan perusahaan adalah diproporsikan ke barang dalam proses, produk selesai, dan juga harga pokok penjualan. Oke, maka kita ambil angkanya ini tadi dari mana? Ya dari informasi ini loh 100.000. Ini masih barang dalam proses. 300.000 itu dari selesai, HPP-nya 2.600.000, kita proporsikan. Proporsikannya bagaimana? Kita menghitung 43.000 ini dengan 100.000 dibagi 3 juta, ketemu 33% kan, dikalikan 43.000. Maka yang ditempelkan ke barang dalam proses adalah 1.433. Oke? Dan juga untuk produk selesai dan HPP. Maka jurnalnya bentuknya seperti ini. Overhead dibebankan di debit, kemudian kurang dibebankan juga di debit, overhead sesungguhnya di kredit. Nah, ini kurang dibebankannya ini akan kita split ke 1, 2, 3. Karena kurang dibebankan, berarti kan HPP-nya perlu dinaikin, ya toh? Maka di sini kita tambahkan, kita debit di sini, dan yang di kredit adalah biaya overhead pabrik dibebankan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Yang mana? Yang proporsi. Oke. Jadi kita punya kasus misalnya kayak gini. Ketahuanlah biaya overhead sesungguhnya itu lebih besar daripada biaya overhead yang dibebankan. Nah, kemudian opsinya dia nggak mau. Dia nggak mau pakai ini. Dia nggak mau pakai rugi laba ini. Oke? Dia mau pakai yang ini, HPP sama persediaan. Oke. Tapi kan ini ada 2 item ya kawan-kawanku semuanya ya. Pertanyaannya kalau rugi laba kan ya sudah, dari jurnal ininya tinggal kita templokkan ke sini, gitu kan? Nah, permasalahannya kalau kita menggunakan metode HPP sama persediaan, setelah kita bikin jurnal yang pertama ini, oke, ini harus tetap disusun loh ya jurnal ini ya. Kemudian biaya overhead yang kurang atau lebih dibebankannya ini berapa ke HPP, berapa ke persediaan gitu loh. Nah, caranya menentukan adalah lewat si proporsi ini tadi. Nah, di dalam proporsi kita punya informasi. Kalau informasinya seperti ini, upah tenaga kerja langsung diserap, itu artinya ini barang dalam proses. Oke. Kemudian persediaan produk selesai, ini berarti persediaan. Kemudian HPP ini ya HPP. Maka 43.000 ini kita bagi ke 1, 2, 3. Oke. Kepersediaan barang dalam proses, ke barang dalam proses, dan juga ke HPP. Bu, tapi tadi yang di sini nggak ada barang dalam proses, ya mungkin di sini udah kelak semuanya. Oke. Kalau ada barang dalam proses, maka kita perlu memasukkannya juga.
Sekarang pertanyaannya bagaimana kita mau memecah 43.000 ini? Pertama, kadang-kadang dari manajemen sudah menentukan proporsinya. Misalnya 10% BDB, 20% ke persediaan, sisanya ke HPP, misalnya seperti itu. Tapi kalau tidak ada prosentasenya, maka kita harus menghitung sendiri. Cara menghitungnya bagaimana? Ya kayak gini, kayak matematika zaman SD itu loh. Ini 100.000, 300.000, 22.600.000. Kamu prosentasekan ke sini. Oke, cara menghitung proporsi gimana toh? Ya 100.000 dibagi 3 juta dikalikan 100%, ketemu 3,33% toh. Kamu kalikan 3,3% ini dengan 43.000. Nah, itu adalah proporsi dari biaya overhead yang kurang dibebankan tadi, yang ditemplokkan ke barang dalam proses. Oke. Lah, terus yang produk selesai sama HPP berapa, Bu? Ya sama caranya. 300.000 dibagi 3 juta dikalikan 4.300.000, ketemu 4.300. Begitu juga yang ini 2.600.000 dibagi 3 juta dikalikan 43.000, ketemu 37.266,666. Nah, baru dari sini kita susun jurnalnya. Jurnal yang pertama kita sandingkan dulu biaya overhead sama biaya overhead dibebankan sama biaya overhead sesungguhnya ya. Cara menyandingkannya bagaimana? Debit C, biaya dibebankan. Kemudian kredit biaya overhead sesungguhnya. Kalau kurang dibebankan berarti posisinya di debit. Kalau lebih dibebankan berarti kan di kredit, gitu ya. Nah, baru kita susun jurnal yang kedua. Karena tadi kurang dibebankan, kalau kurang dibebankan HPP-nya terlalu kecil, berarti perlu ditambah. Maka kita debit HPP dan kawan-kawannya. Ya HPP, ya persediaan produk selesai, ya persediaan barang dalam proses. Kemudian yang dikredit adalah biaya overhead pabrik dibebankan. Nah, ini kita dapat dari perhitungan yang di sini ini tadi. Bisa diterima? Oke. Siap lanjut? Enggak, ya Allah. Masih muat enggak otaknya? Ya udah, kita cari jadwal. Kalian Jumat ada kuliah jam berapa aja? Sebentar, saya ngecek dulu jadwal ya. Aduh, ada apa ini? Saya Jumat itu ada kalian berarti selalunya jam berapa? Habis Jumatan. Saya Jumatan ada tamu Gimana? Saya paginya ada seminar RG. Kami kita pindah jam pagi. Kalian mudeng nggak kalau saya kasih video? Saya ngikut aja sih. Kalau enggak Sabtu. Tapi Sabtu tanggal merah ya. Saya nggak mau kerja. Saya tanggal merah saya mau pergi. Ya udah, pilihannya itu tadi. Karena saya tuh harus tukeran sama Pak Fajar. Minggu besok saya harus materi berikutnya, minggu depannya adalah UTS, habis itu tukeran sama Pak Fajar. Rabu saya itu ada waktu jam pagi jam 9 atau siang jam 3. Siang jam 3. Oke, enggak, sepakat dulu. Tapi via Zoom ya. Saya nggak kesini karena saya barengan sama acara FIBA. Gimana? Sekarang aja? Ya nggak apa-apa, ayo. Bentar ya. Please start.
di rumah juga udah kelihatan ya. Topik yang selanjutnya adalah tentang departementalisasi BOP. Sebentar, saya lupa buka satu WA, bentar ya. Departementalisasi BOP itu apa? Jadi logikanya tuh kayak gini loh. Ntar ada gambarnya nggak ya? Nah, logikanya kayak gini. Dalam sebuah perusahaan itu terdapat lebih dari satu departemen jasa dan lebih dari satu departemen produksi. Sebentar, kita berhenti dulu. Kita ngomongin dulu definisi departemen jasa dan departemen produksi. Departemen produksi itu apa? Departemen produksi itu adalah departemen yang melakukan produksi. Contohnya apa? Pemotongan, pengaduan, finishing, itu namanya departemen produksi. Oke? Nah, kalau departemen jasa itu apa? Departemen jasa itu adalah support department atau departemen pendukung supaya departemen produksi itu bisa jalan. Contohnya apa? Maintenance, sistem informasi, HRD, cleaning service, oke? Misalnya ada departemen konsumsi, nah itu masuk dalam departemen jasa. Nah, kemudian logikanya adalah ketika kita melakukan produksi, kita pasti yang kita pikirkan tuh ya biaya yang terkait dengan produksi gitu kan ya. Tapi kemudian pertanyaannya adalah departemen jasa yang ada tadi, kemudian siapa yang mau nanggung biayanya gitu kan? Ya yang nanggung adalah biaya ini tadi, ketika kita jual itu harus masuk ke dalam sini. Oke? Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kita membebankan biaya departemen jasa ke biaya departemen produksi? Nah, itu yang kita sebut sebagai departementalisasi biaya overhead. Oke? Jadi misalnya nih, ada information system gitu ya. Misalnya kita sudah canggih, sudah pakai pabrik yang mesinnya robot gitu. Nah, di sini ada listrik, di sini ada sistem, kemudian di sini ada maintenance. Kemudian ini ada produksi 1, kemudian ada 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini 1, 2, 3 ini harus didistribusikan ke produksi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mendistribusikannya? Ada 3 metode. Metode pertama kita sebut dengan metode langsung. Metode langsung itu bagaimana? Mohon maaf, ini kecil banget, timut-timut ya. Ini adalah departemen jasa, ini adalah departemen produksi. Departemen jasanya ada 3, ada A, B, C. Oke? Sedangkan departemen produksinya ada departemen 1 dan departemen produksi 2. Nah, kalau kita menggunakan metode langsung, maka langsung saja departemen A, misalnya ini sekian juta, 1 juta gitu ya. 1 juta ini kita bagikan ke 1 dan ke 2. Oke? Begitu juga dengan B, ini kita bagikan ke 1 dan ke 2. Begitu juga untuk C, ke 1 dan ke 2. Menggunakan tarif dasar tadi loh ya. Oke, nah misalnya tarif dasarnya tenaga kerja ya pakai total jam tenaga kerja, pakai total tenaga kerja dan sebagainya. Contohnya bagaimana? Contohnya kayak gini, departemen A itu dialokasikan berdasarkan dasar jam kerja langsung. Oke, kemudian departemen B itu atas dasar luas lantainya. Datanya seperti ini. Ini departemen produksi, ini departemen jasa. Untuk operasi, departemen produksi itu menggunakan luas lantainya 500, 400, jasa 50, 100. Kemudian untuk jam kerja langsung, itu departemen 1 menggunakan 1000, 3000, 400, dan 500. Oke. Nah, ini adalah biaya overhead yang terjadi untuk semua departemen. Nah, ini adalah yang diproduksi itu kejadian segini 1 dan 2. Ya udah, ini milik mereka sendiri. Kamu nggak perlu mikir. Yang kamu pikirkan adalah yang di sini 450 dan 400. Tadi di awal ketika saya berbicara mengenai departemen jasa dan departemen produksi, PR kita ketika kita melakukan departementalisasi biaya overhead adalah
kita harus menyalurkan biaya dari departemen jasa ke departemen produksi, gitu kan? Nah, metode yang pertama adalah metode langsung. Tadi langsung begini ya, maka yuk kita lakukan perhitungannya. Kita akan membagi 450 ini ke produksi 1 dan produksi 2. Kemudian yang 400.000 ini ke produksi 1 dan ke produksi 2. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita akan membaginya ke mereka? Dasarnya itu apa? Kembali lagi ke sini. Ini. Departemen A itu dibagi berdasarkan dasar jam kerja langsung. Maka kita menggunakan jam kerja langsung sebagai dasar alokasinya. Maka jam kerja langsung ini 1.000 dan 3.000. Maka kita menghitungnya adalah untuk yang A di sini 450.000 ini yang kita salurkan ke 1 senilai 112.500 itu kita hitung dari 1.000 ya, 1.000 itu dari sini 1.000 dibagi 4.000 dikalikan 450. Oke? Nah, kalau yang untuk 2 maka 3.000 per 4.000 dikalikan 450. Sampai sini paham? Nah, nanti ketemunya seperti ini. Nah, kemudian kita alokasikan yang departemen B. Kalau departemen A tadi menggunakan dasarnya jam kerja langsung, yang B ini dasarnya ada, dia pakai luas lantai. Maka kita acuannya adalah menggunakan yang ini 500 dan 400. Untuk yang untuk yang 1 maka 5 per 500 maksud saya per 900 ini dijumlah dikalikan dengan 400. Lalu untuk yang 2 400 per 900 dikalikan dengan 400. Ketemulah totalnya 222 dan 1777 gitu. Kalau sudah kemudian kita tengok ini adalah ranahnya departemen produksi ya. Kita jumlahkan total biaya overhead yang terjadi di masing-masing produksi itu tadi. Saya kasih lihat, balik lagi ke sini. Ini loh, tadi kan departemen 1 itu punya 600.000 tambah 300.000, 900.000 tambah 250, 1.150 ya. Nah, apakah itu saja? Enggak, karena dia sudah mendapat alokasi dari A dan B kan, maka totalnya berubah. Jadi berapa? Ditambah 112 dan 222 sekian, totalnya adalah 148.722,3 gitu. Oke, ini adalah total biaya produksi departemen 1. Kalau departemen 2 gimana? Ya sudah, total biaya overheadnya dia yang di sini senilai 1 juta ini ditambah dengan alokasi dari A dan dari B, maka ketemunya 1,5 sekian. Ini adalah total biaya overheadnya mereka. Kalau ditanya tarif per departemennya berapa, ya tarif per departemen, sekarang kita menghitung tarif kan. Tadi cara menghitung tarif adalah total BOP dibagi dia pakai dasar apa gitu ya. Misalnya pakai satuan produk ya sudah dibagi dengan satuan produknya, ini pakai satuan produk. Saya lupa satuan produknya berapa, nggak saya tulis di sini. Kamu bagi maka ketemu per unitnya tarif yang dicantolkan pada setiap unit ini loh ya. Itu sebesar Rp148,47. Oke, begitu juga untuk yang sebelah sini untuk produksi 2 itu overhead per unitnya 192,52. Sampai di sini bisa diterima? Dilanjutin apa enggak? Kemudian selanjutnya adalah metode bertahap. Nama kerennya adalah step method. Oke. Step method itu bagaimana sih? Step method adalah kalau tadi waktu langsung itu kan kita urutannya kayak gini. A dibagi ke 1 sama 2. B dibagi ke 1 sama 2. C dibagi ke 1 sama 2. Gitu kan? Nah, kalau bertahap itu bedanya seperti ini. Urut dari yang biayanya paling besar terlebih dahulu. Oke? Jadi kamu menentukan dulu yang paling besar itu yang mana. Lalu yang paling besar itu kamu taruh di depan. Kemudian ada rules.
departemen yang sudah dialokasikan atau sudah dibagikan lebih dahulu itu tidak akan mendapat alokasi lagi dari departemen jasa lainnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kayak gini. Misalnya, yang paling gede itu biaya overheadnya siapa? Antara departemen jasa lo ya. Produksi nggak dihitung. Antara departemen jasa yang paling besar yang mana? Misalnya A, Bu, yang paling besar. Berarti A ditaruh di depan. Lalu kita alokasikan A ini ke B, ke C, ke 1, dan ke 2. Oke. Lalu rules yang di sini tadi, departemen yang sudah dialokasikan tidak akan mendapat alokasi lagi. Maksudnya bagaimana? Ini loh, A kan sudah dialokasikan. Ini dia tidak akan dapat jatah lagi. Artinya ya sudah selesai. Kemudian yang kedua kita mengalokasikan yang B. Yang B ini cara mengalokasikannya bagaimana? Kita alokasikan dari B ke C, ke 1, ke 2. Karena B sudah dialokasikan, ya sudah. Sekarang kita move ke C. C alokasinya kemana? Ke 1 dan ke 2. Sudah selesai. Kemudian caranya prakteknya bagaimana, Bu? Mari kita lihat. Kasusnya masih sama ya, kayak yang tadi ya. Ini adalah departemen jasa A, tadi 450.000 ya. B 400.000, ini 1 dan 2. Tadi departemen A itu kita menggunakan dasarnya adalah, sebentar, ini terlalu discard. Ini saya copy dulu. Biar nggak terlalu jauh. Nah, tadi departemen A ya itu dasarnya adalah jam kerja langsung, ya kan? Maka ketika kita membagikan A ke B, ke 1 dan ke 2, dasarnya adalah jam kerja langsung. Maka kita balik dulu ke sini, jam kerja langsungnya B itu berapa? Oh, dia pakai 500. Berarti 500 dibagi 1000 ditambah 3000 ditambah 500, jadinya 4.500. Oke? 1000, sebentar, saya pakai pen dulu. 1000 dibagi ditambah 3000 ditambah 500. Oke? Lalu kalau kita mau menghitung berapa yang dipakai B, itu adalah 500 dibagi 4.500, yaitu dari ini ditambah ini ditambah ini. Oke? Ketemulah berapa yang dipakai oleh B, yaitu 50.000. Lalu yang dipakai 1 berapa? Ya sudah, yang dipakai produksi 1 1000 dibagi 4.500 dikalikan 450.000, ketemu 100.000. Dan juga untuk yang 2 caranya sama, ya. Kan sudah selesai nih mengalokasikan A, berarti punyanya A udah 0 ya. Maka sekarang saatnya kita mengalokasikan yang B. Nah, tunggu dulu. B tadi adalah kita itu punya 400.000 kan? Tapi nggak cuma 400.000 yang kita alokasikan. Tadi ketambahan dari A sebesar 50.000. Kita jumlahin dulu, ketemu 450.000. Nah, 450.000 ini kita alokasikan ke 1 dan ke 2. Tadi dasar alokasinya B pakai apa ya? Pakai luas lantai. Maka ya sudah, yang 1 adalah 500 per 500 ditambah 400 ya, karena yang dialokasikan kan cuma antara 2 ini, dikalikan dengan 450, ketemulah di sini senilai berapa ya ini ya, 200.000 apa 250.000 lah itu pokoknya. Oke? Yang satunya juga sama. Lalu selanjutnya yang harus kita lakukan apa, Bu? Sama kayak tadi, Anda totalkan untuk departemen produksi 1 berapa, departemen produksi 2 berapa. Lalu dari situ kita bisa mencari untuk tarif per unitnya berapa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Caranya per unit adalah kamu bagi dengan total unit produksinya. Dalam kasus ini total unit produksinya adalah 10.000. Maka 10.000 apa berarti ini 40.000 kayaknya. Maka ketemunya 145 per unit.
Kemudian yang terakhir nih, tinggal satu metode ya. Metode yang terakhir adalah silakan tarik nafas dulu, matanya dileke, oke? Nah, berikutnya adalah metode aljabar. Nah, kalau tadi di metode langsung ya, bedanya kayak gini teman-teman, Anda pelototin ya. Di metode langsung itu tidak ada perusahaan, tidak ada departemen jasa yang kena alokasi, ya kan? Jadi dari dari jasa itu semuanya langsung ke produksi. Kalau kita menggunakan metode bertahap, itu ada departemen jasa yang kena alokasi, yaitu yang besar ke kecil gitu ya. Tapi kalau Anda lihat aturannya tadi adalah yang sudah dialokasi tidak akan mendapat alokasi lagi, sehingga kalau kita tengok A ini tidak mendapatkan alokasi dari B ataupun C. Nah, kalau metode aljabar itu dia berpatokan bahwa sesungguhnya si A itu pakai jasanya si B, si C. Tapi si B itu juga pakai jasanya si A dan si C. Sehingga metode ini aljabar ini dia menganggap ya semua tuh harus dapat alokasinya, meskipun pada akhirnya nanti semuanya itu harus dibayar oleh departemen produksi, tapi kita alokasiin rata dulu gitu. Nah, maka caranya adalah silahkan dilihat baik-baik. Ada 4 departemen, ada 2 departemen produksi, ada 2 departemen jasa. Departemen produksi A, biaya overhead sebelum dialokasikan 400.000, produksi B 500.000, jasa X itu 100.000 dan jasa Y 120.000. Oke. Kemudian pemakaian fasilitasnya seperti ini. X itu dipakai oleh A 40%, B 40%, X 15%, jadi X juga memakai sendiri ya. Kemudian jasa Y-nya 5%. Lalu untuk Y itu dipakai produksi A, B, X, dan Y seperti berikut ini. Maka caranya adalah kita itu akan menyusun ini persamaannya, di mana X ya, biayanya X, di situ nggak bisa ditulisin ternyata. X, tadi biayanya X berapa? 100.000. Sama dengan total biaya X adalah 100.000 ditambah dia make Y itu berapa? Kita lihat ya, X make Y berapa? 5%. 5% dari berapa? Kita hitung. 45 ditambah 45, 90 ditambah 5, 95. Maka 5 per 95 Y. Oke? Kemudian Y sama dengan di sini 120. 120.000 ditambah dia pakai berapa X gitu loh, kita cari. Y, mana Y? Itu pakai 5%. 5 per 40 ditambah 40 ditambah 5 yaitu 85 X. Dah. Dari persamaan ini tadi nanti kita akan menyusun persamaan kita akan menghitungnya secara aljabar. Bagaimana menghitungnya? Nih, X sama dengan 5 per 95, dimasukkanlah persamaannya Y tadi, dikalikan. Oke? Nanti akan ketemu totalannya di sini nilainya X dan nilainya Y. Nanti tinggal Anda masukkan, selesai. Itu ya. Untuk tugasnya nanti saya share di grup karena perlu saya benerin terlebih dahulu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak yang di rumah dan di sini? Enggak. Sila apanya? Tugasnya. PPT ada di Bisma. Oke. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya mau absensi dulu. Nggak wajib on cam kan? Salah.
Verena Labrisa. Hadir, Bu. Verena Labrisa. Hadir, Bu. Oh ya. Bentar ya. Zuhana Zafa. Zuhana Zahfa hadir, Bu. Deswita Ulianti. Hadir, Bu. Elsa Oktaviani. Putri Hamidah. Hadir, Bu. Febi Zulfa. Sabina Dwi. Rian Nur Faisal. Hadir, Bu. Pris. Hadir, Bu. Salsabila Al Farida. Iklima Firda. Hadir, Bu. Tian Nadia. Eka Zulaifa. Hadir, Bu. Lutfiana Endah. Hanifah Naufal. Hadir, Bu. Harvian Dwi. Hadir, Bu. Salsabila. Fenty. Hadir, Bu. Nurmalita. Hadir, Bu. Aprilia Dinda. Aprilia Dinda. Tri Utama. Sherin. Cika Egi. Hadir, Bu. Lei Nurul Fitri. Maulana. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Naziatun Imelda. Rahma Sunah. Indra Gilang. Diri Maulana. Hadir, Bu. Edistia. Salma. Kunanti Putri. Nabila. Hadir, Ibu. Novanda. Muhammad Zidan. Hadir, Bu. Raniatu Hasna. Gilar. Hadir, Bu. Ma'ruf. Hadir, Bu. Esther. Hadir, Bu. Muhammad Rizal. Mas Rizal, kamu kemarin di WA sama kakak angkatanmu. Terus apa katanya? Hah? Oh, ada enggak orangnya ini? Namanya siapa sih? Oh, di Zoom ya. Siapa ya namanya kemarin lupa saya? Iya kayaknya. Angkatan atas ada yang ikut nggak ini namanya siapa ya? Saya, Bu. Verena. Bukan Mbak, bukan dirimu. Mas, Oh. Mas. Mas. Paling Arden, Bu. Arden adik tingkat saya mungkin. Oh. Muncul nggak itu hari ini? Ardan? Oh, enggak ada. Ya sudah. Maaf ya Mbak Verena, bukan dirimu ternyata. Iya, Bu. Terus lanjut, habis Mas Rizal, Dian Eka, Armilana, Hadir, Bu. Aldalta, Hadir, Bu. Afif, Azam, Hadir, Bu. Indra, Hadir, Bu. Wahid, Hadir, Bu. Yudia, Rinda, Hadir, Bu. oh ya, Hadir, Bu. Gila ini. Elsa Soraya, Dina, Terlalu. Kusnia, Hadir, Bu. Dian. Oke, baik, saya cukupkan pertemuan hari ini. Nanti saya kabari untuk Bismarcknya. Saya tata dulu. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Edistia hadir, Ibu. Mohon maaf saya menggunakan akunnya Novel. Hanifah Novel. Tadi mix saya error, Bu. Bentar ya. Edistia itu mana? Nomor berapa Mbak? Oh, udah ketemu. Baik, saya cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya.